Topik berikutnya adalah persamaan beda hingga atau finite different equation. Di slide sebelumnya saya telah perkenalkan tentang metode penyelesaian konduksi dua dimensi steady dengan metode analitis. Ya, metode analitis ini merupakan metode yang eksak, solusinya tidak mengandung error. Ya. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu kita tidak bisa aplikasikan. Sehingga perlu metode lain, yakni metode numerik. Nah, persamaan beda hingga ini merupakan salah satu metode dalam kategori metode numerik. Oke, sekali lagi metode analisis itu dapat digunakan untuk mendapatkan solusi eksak pada kasus konduksi dua dimensi steady. Anda telah saya perkenalkan di slide sebelumnya. Dan salah satu contohnya adalah metode pemecahan variabel. Nah, ini bisa kita lakukan untuk beberapa geometri yang sederhana dan Anda bisa Google temukan metode-metode analisis di beberapa literatur. Nah, untuk banyak kasus, terutama geometrinya yang complicated, metode analisis ini tidak bisa kita terapkan, ya terlalu sulit untuk mendapatkan solusinya. Nah, di sini kita menggunakan metode lain yang namanya metode numerik. Di channel saya ini juga ada mata kuliah khusus tentang metode numerik. Silahkan Anda review, Anda lihat metode numerik itu apa, bedanya apa dibanding dengan metode analitis. Nah, termasuk dalam metode numerik untuk menyelesaikan kasus dua dimensi ini, itu kita bisa terapkan metode beda hingga, terus metode elemen hingga, bisa juga metode elemen batas, boundary element method. Nah, pada bab ini akan saya perkenalkan metode beda hingga. Kenapa? Karena metodenya sangat sederhana dan memudahkan kita untuk mengenal apa itu metode numerik dan penerapannya pada kasus konduksi dua dimensi steady ini. Oke, di metode numerik itu domain yang akan kita analisis kita bagi menjadi beberapa subdomain. Ya, untuk kasus persamaan beda hingga ini kita pecah-pecah ya. Misalnya Anda lihat di gambar sebelah kanan atas ini kita punya domain, potongan domain ini ya. Terus kita pecah domainnya menjadi kotak-kotak kecil ya. Terus di perpotongan setiap garis itu kan ada titik perpotongan ya. Jadi saya kasih warna merah. Nah, ini merupakan titik-titik perpotongan dari garis-garis pembagi domain. Nah, oke. Nah, metode numerik ini hanya menentukan temperatur pada titik-titik tertentu. Beda dengan metode analitis, persamaannya itu kontinu. Anda bisa ambil X dan Y berapapun, maka Anda akan mendapatkan temperaturnya. Nah, metode numerik ini pada prinsipnya dia hanya menyelesaikan solusi parameter temperatur dan panas itu hanya pada titik tertentu. Tetapi Anda juga bisa menemukan nilai pada titik yang lain. Misalnya saya kasih warna purple ini ya. Misalnya titik di sini pun Anda juga bisa dengan metode interpolasi. Oke. Nah, jadi prinsip pertama di metode numerik untuk kondisi dua dimensi ini kita pecah-pecah domainnya menjadi subdomain yang kecil-kecil. Terus kita terapkan persamaan kelestarian energi di sini atau persamaan distribusi temperatur pada setiap titik. Kita temukan persamaannya, terus nanti kalau titiknya 10 berarti Anda ketemu 10 persamaan. Gitu ya. Oke, kita lihat pertama dulu. Setelah kita bagi-bagi menjadi domain yang kecil-kecil, kita ambil satu domain saja dengan titiknya di tengah ya. Tunjukkan di ini. Nah, ini Anda lihat ini, kita ambil satu domain yang dibatasi oleh garis putus-putus itu ya. Terus domainnya ini taruhlah kita tentukan identitasnya, dia titiknya itu M dan N ya. M-nya itu menyatakan titik yang berkorelasi dengan X, N-nya bisa dengan korelasi dengan Y. Ya.
Terus titik yang sedang kita analisis dia mempunyai tetangga, ya, tetangga di sebelah kanan itu titiknya identitasnya M plus 1, N, yang sebelah kiri berarti M minus 1, N. Kemudian di sebelah atas tetangganya itu M N plus 1, ya, ini. Terus yang di sebelah bawah tetangganya dia M, N minus 1. Nah, untuk memudahkan analisis, subdomainnya ini kita buat mempunyai ukuran tertentu, ya, delta X, delta Y. Nanti kita bisa asumsikan delta X sama dengan delta Y, ya, ini. Oke. Good, jadi kita udah bagi-bagi, kita lihat di titiknya sana. Terus nanti persamaan distribusi panas atau persamaan energi ini kita terapkan di masing-masing titik, ya. Nah, dari persamaan beda hingga ini kita nanti akan turunkan nilai delta X per delta T per delta X untuk titik tertentu atau pada lokasi tertentu, ya. Nanti kita tinjau lagi ini. Oke, berikutnya di persamaan 4.1 itu kita mempunyai persamaan distribusi temperatur 2 dimensi, ya. Steady, tidak ada heat source. Persamanya saya tunjukkan lagi di sini. Ya, ini persamaan 4.1. D kuadrat T dibagi dx kuadrat plus D kuadrat T dibagi dy kuadrat sama dengan 0. Ya, ini persamaan diferensial parsial. Nah, seperti saya sebutkan di slide sebelumnya, kita menggunakan metode analitis untuk mendapatkan solusi persamaan 4.1 ini. Sekarang kita gunakan metode beda hingga untuk menyelesaikan persamaan 4.1 ini. Nah, kalau Anda perhatikan di titik yang kita tinjau, titiknya M, N, terus yang bagian temperatur, distribusi temperaturnya saya taruh di sebelah kiri ini. Nah, kalau Anda perhatikan, garis merah ini taruhlah dia merupakan garis temperatur, ya. Jadi temperaturnya turun, ya, dari titik M-N terus turun ketika dia mencapai titik M, kemudian turun lagi ketika mencapai titik M plus 1. Oke. Nah, dengan bantuan skema titik-titik ini, kita bisa menentukan berapa penurunan temperatur ketika jaraknya itu delta X. Ya, jadi kalau Anda perhatikan di rumusan persamaan diferensial order pertama, yaitu kan dt per dx. Ya, ini kan sebetulnya kita ingin melihat berapa perubahan temperatur terhadap perubahan X. Ya. Nah, sekarang mari kita analisis. Pada titik M plus setengah, N itu artinya pada garis ini, ya. Bentar saya pakai purple. Pada titik ini dia kan garisnya ini kan di tengah-tengah antara titik M, N dan M plus 1, N. Nah, pada batas dari sistemnya, ya. Tadi kalau Anda ingat di slide sebelumnya, saya akan punya titik di tengah, ya. Ini M, N, ya, M, N. Terus dia mempunyai tetangga, ya, tetangga yang di sini M minus 1, N, tetangga di sininya M plus 1, N. Nah, batas sistemnya tadi kan kotak gini. Oke. Nah, delta T per delta X pada batas di sebelah kanan, ya, batas ini, ya. Ini di tengah-tengah. Dia itu bisa kita dekati sebagai beda temperatur antara titik di sebelah kanan, ya, tetangga di sebelah kanan, dengan temperatur di titik yang bersangkutan dibagi dengan jarak antara kedua titik ini. Nah, ketemulah Anda persamaan 4.25. Ya, jadi T pada M plus 1, N dikurangi T pada titik M dan N dibagi dengan jaraknya. Jaraknya itu delta X, ya. Tadi kan
setiap domain kita bagi mempunyai ukuran delta X dan delta Y. Ya. Jadi antar titik itu jaraknya dia, kalau ini delta X, ya. Terus kalau kita mempunyai tetangga di sini, ya, ini jaraknya delta Y. Oke. Dengan cara yang sama untuk batas di sebelah kiri, ya, batas sebelah kiri ini, kita mempunyai T pada titik M, N dikurangi dengan T pada titik M-1, N dibagi dengan delta X, persamaan 4.26. Oke. Nah, untuk mendapatkan turunan kedua, jadi delta kuadrat T per dx kuadrat, sebetulnya persamaan 4.25 dan 4.26 ini kan Anda turunkan sekali lagi. Nah, persamaan 4.24 ini kalau Anda lihat. D kuadrat T dibagi dx kuadrat pada titik Mn, itu ya selisih antara dt per dx pada titik M plus setengah, N dikurangi dengan dt per dx pada titik M minus setengah, N dibagi delta X. Nah, suku-suku ini dan suku ini kan dari persamaan ini 4.25 dan 4.26. Nah, kalau persamaan 4.25 dan 4.26 ini Anda substitusikan ke persamaan 4.24, Anda akan mendapatkan persamaan 4.27 dan 4.28. Ya, Anda coba ya. Jadi sekali lagi kalau persamaan 4.25 dan 4.26 ini Anda substitusikan ke persamaan 4.24, maka Anda akan mendapatkan persamaan 4.27 dan 4.28. Ya. Straightforward ini langsung. Ya. Oke, kita sudah mendapatkan turunan kedua dari temperatur terhadap X. Ya. Dengan cara yang sama, Anda juga bisa mendapatkan turunan kedua dari temperatur terhadap Y. Ya. Setelah dapat semua, nah nanti Anda substitusikan ke persamaan 4.1 ini. Kita lihat di slide berikutnya. Oke, ini persamaan 4.1-nya, persamaan awalnya. Terus ini turunan temperatur terhadap X, turunan kedua, ya. Dengan cara yang sama Anda bisa lakukan untuk turunan kedua temperatur terhadap Y. Anda akan mendapatkan persamaan 4.28. Ya, sekarang kita perhatikan satu persatu persamaan 427 dan 428. Di sini kalau Anda perhatikan turunan kedua dari temperatur terhadap X itu sekarang Anda dapatkan dalam bentuk persamaan aljabar, ya. Persamaan aljabar yang hanya mengandung operasi plus, minus, dan bagi. Nah, lihat ini. Jadi T pada titik M plus 1, N ditambah T pada titik M minus 1, N dikurangi 2 kali T pada titik M dan N dibagi delta X kuadrat. Nah, dengan cara yang sama Anda mendapatkan bentuk yang mirip juga untuk turunan temperatur kedua terhadap Y. Ya. Cuma di sini pembaginya sekarang delta Y kuadrat, yang atas juga temperaturnya berbeda. Ini tentunya temperatur di tetangga yang atas dan tetangga bawah. Ya. Kalau yang ini ke tetangga kiri dan tetangga kanan. Oke. Nah, sekarang Anda sudah bisa melihat dengan metode beda hingga ini, kita bisa mentransformasikan turunan kedua dari temperatur terhadap X dan Y menjadi suatu bentuk persamaan aljabar yang mengandung tambah, kurang, dan bagi. Nah, sekarang kalau kita substitusikan persamaan 4.27 dan 4.28 ini ke persamaan 4.1, terus kita tambahkan informasi di sini, kita asumsikan bahwa delta X-nya itu sama dengan delta Y, maka Anda akan mendapatkan persamaan 4.29. Nah, ini sederhana lagi. Anda mempunyai persamaan yang mengandung jumlah minus sama dengan 0. Nah, temperaturnya ini temperatur pada titik-titik yang bersangkutan berikut dengan titik dari tetangganya. Ya. Ini
Sekali lagi, persamaan 4.29 ini kita dapatkan dengan metode beda hingga kita terapkan pada titik M, N ya, yang mempunyai 4 tetangga, 2 di kanan dan kiri, 2 di atas dan bawah. Ya. Oke, kita sudah menyelesaikan tadi pengenalan singkat tentang metode beda hingga, dan tadi kita sudah mendapatkan persamaan pada satu titik. Nah, sekarang kalau domainnya itu Anda bagi menjadi 20 titik, berarti Anda akan mendapatkan 20 persamaan aljabar. Ya. Oke, sekarang sebelum kita menyelesaikan persamaan aljabar tadi, kita akan lihat dulu metode lain yang nanti akhirnya hasilnya juga sama, tapi di sini kita menerapkan metode kelestarian energi. Kalau yang sebelumnya tadi kan kita mulai dari persamaan distribusi temperatur, atau biasanya disebut juga sebagai persamaan panas ya, heat equation. Nah, sekarang kita terapkan metode kelestarian energi. Nah, kelebihan dari metode kelestarian energi ini adalah kita bisa menurunkan persamaan-persamaan untuk kasus misalnya nanti jika materialnya berbeda. Jadi misalnya kita punya lempengan, tetapi pada ketebalan tertentu materialnya berbeda sehingga K-nya berbeda. Nah, di sini nanti kita harus terapkan persamaan untuk merepresentasikan perbedaan K itu. Pun juga kalau misalnya ada source panasnya, ya, ada source-nya. Nah, dengan metode kelestarian energi ini, maka nanti kita akan bisa menurunkan persamaan temperaturnya secara lebih sederhana. Oke, untuk kasus steady dengan source, maka kita akan mendapatkan persamaan 4.30 ya. Nah, di sini intinya kalau Anda terapkan kelestarian energi pada titik yang bersangkutan, nah, saya tunjukkan ini skemanya di sini. Anda lihat ini, kita mempunyai titik dengan identitas M, N. Nah, kalau kita terapkan kelestarian energi, itu kita bisa tulis secara sederhananya mengikuti persamaan 4.30. Kita asumsikan bahwa energi masuk dari segala penjuru. Nah, ini ada 4 penjuru ya, kanan, kiri, atas, bawah. Nah, ini direpresentasikan dari ini, suku E-in ini. Ini adalah energi yang masuk ke titik yang bersangkutan. Nah, tentu Anda bisa tanya, Pak, kalau kita asumsikan dia keluar gimana? Nggak apa-apa, sama aja. Nanti hasilnya pun akan sama gitu. Ini hanya untuk penyederhanaan, kita ambil salah satu arah saja. Terus kemudian EG ini menyatakan energi source-nya ya. Kalau Anda perhatikan domainnya itu dibatasi oleh garis putus-putus warna merah ini, maka energi source-nya itu ya di dalam domain itu. Oke. Sekarang kalau persamaan 4.30 ini kita terapkan ke domain yang bersangkutan ini, maka Anda akan mendapatkan persamaan ini. Ya. Lah, sekali lagi E-in-nya ini dari 4 penjuru. Di sini supaya sederhana, saya pakai tanda penjumlahan ya, penjumlahan dari I1 sampai 4. Terus QI, ya, I-nya itu ya I dari yang kiri, kanan, atas, bawah ya, ada 4 ini, ada 4 penjuru. Oke, ditambah dengan ini source panasnya. Nah, jadi Q yang ini itu source panas per satuan volume ya. Delta X kali delta Y kali 1 ini volume dari, kalau kita sebut biasanya volume dari titik nodalnya atau volume dari ini DV-nya ya, subdomainnya ini. Nah, 1 ini kita asumsikan bahwa ketebalannya yang masuk ke dalam itu 1 ya, untuk penyederhanaan, karena kita anggap atau kita sedang analisis sebagai kasus 2 dimensi. Jadi supaya gampang kita asumsikan ketebalannya 1 gitu ya. Oke, jadi kita sudah mendapatkan persamaan ini. Oh ya, kalau Anda pengen tahu persamaan 4.30 ini dari mana, dia berasal dari persamaan ini 1.12C. Ini di bab 1 ya.
Anda lihat di bab 1, ini persamaan kelestarian energinya secara lengkap. Oke. Nah, untuk kasus ini karena dia steady, maka DEST per dt-nya 0 ya, steady ya, tidak ada perubahan terhadap waktu. Terus ini kita asumsikan sebagai satu kesatuan ya. Jadi E in minus E out kita anggap semuanya E in gitu ya. Sehingga ininya 0. Sehingga kita punyanya ini 0 sama dengan E in plus EG persamaan 4.30. Oke, kita lanjutkan. Nah, persamaannya saya taruh lagi di pojok kanan atas ya. Ini persamaan kelestarian energi yang kita terapkan pada subdomain ini. Oke. Sekarang kita lihat satu persatu. Untuk key in dari sisi kiri, ya, key in dari sisi kiri, artinya itu dari titik ini ya. Titik ini itu mempunyai identitas M-1,N. Nah, key in dari titik kiri itu sama dengan K ya, kali delta Y kali 1 ya. Karena apa? Key-nya dari sebelah kiri itu berarti kan permukaan tempat panas itu melewatinya itu kan ini. Nah, permukaan ini dia itu mempunyai luas delta Y kali ketebalan yang masuk ke screen ini ya. Nah, tadi kita asumsikan supaya gampang ketebalannya itu 1. Ya. Oke, jadi luas itu tegak lurus terhadap arah panasnya ya. Jadi di sini makanya luasnya berarti delta Y kali 1. Dikalikan dengan driver temperaturnya. Driver temperaturnya berarti beda temperatur antara titik di tetangga sebelah kiri, jadi temperatur pada M-1,N dikurangi dengan temperatur pada titik yang bersangkutan di tengah, titik M,N dibagi dengan delta X. Delta X ini jarak antar dua titik itu. Ini. Oke. Dengan cara yang sama kita menghitung laju perpindahan panas dari tetangga sebelah kanan. Ya, tetangga sebelah kanan sama ya. Sekali lagi karena kita asumsikan semua panas masuk ke domain yang sedang kita analisis, maka driver temperaturnya untuk yang dari kanan ya berarti temperatur di tetangga sebelah kanan dikurangi dengan temperatur di titik yang sedang kita analisis. Persamaan 4.32. Kemudian dari tetangga atas itu sama, driver temperaturnya ya Tm,N plus 1 minus Tm,N. Nah, di sini sekarang jaraknya delta Y. Terus juga permukaannya berarti kan permukaan ini. Ya, permukaan ini. Nah, ini luasnya berarti delta X kalikan ketebalannya 1 ya. Oke, persamaan 4.34 ini untuk yang dari titik di bawah. Nah, kalau persamaan 4.31 sampai 4.34 ini Anda substitusikan ke persamaan ini, ya, maka Anda akan mendapatkan persamaan 4.35. 4.35. Nah, kalau Anda bandingkan dengan persamaan yang kita dapat dengan penurunan langsung dari persamaan panas tadi, persamaan 4.29, saya taruh lagi di bagian bawah ini. Nah, perhatikan, mereka itu sama, ya. Yang bedakan karena tadi kita asumsikan ada source panas. Kalau tidak ada source panas, ya, kalau ini dia 0, maka 4.35 ini sama dengan 4.29. Ya. Nah, di sini kalau kita asumsikan ada source-nya, maka ininya tidak sama dengan 0. Ya, tidak sama dengan 0. Q kali delta X kuadrat. Sekali lagi, kenapa delta X kuadrat? Karena tadi kita asumsikan bahwa delta X sama dengan delta Y. Oke. Nah, ini volumenya itu berarti delta X kali delta Y kali 1 ya. Satunya tidak ada, kita hilangkan. Nah, delta X yang sama dengan delta Y, makanya kita ganti aja dengan delta X. Ini karena delta X kali delta Y sama dengan delta X kuadrat. Nah, sekarang Anda bisa lihat bahwa dengan metode lain, yaitu kelestarian energi, kita akan mendapatkan
persamaan yang sama. Oke, sekarang metode ini telah kita dapatkan, Anda bisa terapkan untuk kasus-kasus yang lain, ya. Kasus-kasus yang lain, misalnya ya ini contoh ya, sekali lagi Anda bisa bikin skenario yang lainnya. Di sini misalnya kita mempunyai titik yang ingin kita analisis, dia itu berada di ujung. Ya, Anda perhatikan di sini, berada di ujung titik ini, berada di suatu ujung corner. Terus dia mempunyai tetangga kirinya sama, titiknya itu M-N, N, tetangga sebelah kanannya M plus 1, N, tetangga atasnya dia juga punya, tetangga di sini bawah punya, tapi di sisi yang pojok kanan bawah dia terhubung langsung dengan suatu fluida yang mempunyai temperatur theta hingga dan koefisien konveksinya H. Nah, kita bisa terapkan persamaan 4.30 ini untuk mendapatkan persamaan temperaturnya. Nah, metodenya sama ya. 4.36 ini untuk menghitung Qin dari sisi kiri ya, dari sisi kiri ini luasnya full ya, full sehingga persamaannya sama dengan persamaan sebelumnya untuk dari sisi sebelah kiri. Dari sisi sebelah kanan ya, sisi sebelah kanan. Oh, belum. Yang 4.37 ini dari sisi sebelah atas. Oke. Dari sisi sebelah atas, dia sama juga dengan slide sebelumnya karena permukaannya penuh. Ya, ini ya. Oke. Yang mulai berbeda itu kalau dari sisi sebelah kanan. Dengan panasnya kan hanya melewati area separuh ini ya, dibandingkan dengan yang slide sebelumnya. Atau dibandingkan dengan yang kanan dan atas. Dia kan hanya separuh. Ini. Oke, separuh ya. Nah, ini cuma separuh. Nah, sehingga kalau Anda perhatikan di sini, luasnya ini delta Y dibagi 2. Sementara driver temperatur delta X-nya sama di sini. Nah, kemudian dari sisi sebelah bawah, dia melewati permukaan yang separuh pula. Nah, makanya di sini kita mempunyai delta X bagi 2. Oke. Terus ada juga di sini perpindahan panas dari sisi ini, sisi fluidanya, ya. Pertama melewati separuh permukaan yang horizontal plus separuh permukaan yang vertikal, ya. Ini untuk perpindahan panas yang dari sisi vertikal, arah vertikal, ini untuk arah horizontal. Nah, sekali lagi kita asumsikan semua panas itu masuk ke titik yang sedang kita analisis. Kalau Anda substitusikan persamaan ini ke persamaan 4.30, maka Anda akan mendapatkan persamaan 4.41. Nah, sekali lagi dari persamaan differential order 2 atau di sini persamaan kelestarian energi, maka Anda akan mendapatkan konversi ke bentuk persamaan aljabar yang mengandung operasi aritmetik, jadi plus, minus, bagi ini ya. Oke, Anda bisa terapkan ke titik-titik yang lainnya ya, metodenya sama. Oke, tabel 4.2 ini membantu kita untuk mendapatkan persamaan-persamaan beda hingga untuk kasus-kasus tertentu ya. Kasus pertama yang tadi contoh awal sekali tadi ya kita analisis tadi itu untuk nodal atau titik di mana dia posisinya interior. Jadi mempunyai 4 tetangga terus dia benar-benar di dalam ya. Ya, kasus pertama interior node 4.29. Oke, terus kasus yang kedua tadi juga barusan kita lihat ini untuk kasus nodal di pojok dalam ya. Di sisi kanan bawah dia mempunyai interaksi langsung dengan fluida yang punya temperatur tak hingga, koefisien konveksinya H. Tadi mendapatkan persamaan, di sini tulis persamaan 4.41. Kasus yang ketiga, ini kalau kita mempunyai nodal
nodalnya posisinya di sini. Terus di sebelah kirinya itu dia mempunyai tetangga M-1, N. Terus atasnya juga punya, bawahnya juga punya. Terus nodal ini dia berada pada permukaan luar ya dari suatu domain padat ya, solid. Nah, permukaan luar di sebelah kanannya itu dia langsung terekspos ke suatu fluida yang punya temperatur tak hingga, terus koefisien konveksinya H. Nah, solusi persamaan diferensial, dari persamaan parsial diferensialnya itu kita dapatkan dalam bentuk persamaan 4.42. Berikutnya, kasus keempat itu jika nodalnya itu berada pada corner ujung, tapi ujung luar ya, ujung luar, terus di sisi sini dia terhubung dengan fluida, mempunyai temperatur tak hingga, koefisien konveksinya H. Maka kita akan mendapatkan persamaan 4.43. Nah, yang terakhir, ini mirip dengan kasus sebelumnya ya. Tadi kasus berapa ya tadi? Kasus 3 kalau nggak salah. Cuma di sini yang membedakan bahwa dia terhubung atau dia pada titik luar dari suatu permukaan, suatu domain. Terus di sebelah kanannya itu ada flux panas uniform ya, Q double dot ini. Maka persamaannya adalah persamaan 4.44 ya. Kalau yang di kasus 3 tadi kan diketahui kan T tak hingga dan koefisien konveksi. Untuk kasus 5 ini dia yang diketahui adalah flux panasnya. Oke, sekarang mari kita lihat contoh soal berikut ini. Dengan menggunakan metode kelestarian energi, turunkan persamaan beda hingga untuk nodal M, N yang terletak pada suatu permukaan. Permukaannya terisolasi pada suatu medium, terus diketahui juga generasi panasnya uniform. Oke, mari kita lihat solusinya. Jadi, tentunya Anda harus membuat jaringan titiknya ya untuk menurunkan persamaan beda hingganya. Terus yang ditanyakan bagaimana bentuk persamaan beda hingganya. Ini skemanya ya, Anda lihat titiknya M, N itu pada permukaan, oke, pada permukaan, terus permukaannya terisolasi ya, insulated surface, direpresentasikan oleh titik-titik hitam ini. Nah, itu menyatakan bahwa dia terisolasi. Terus ada generasi panas di dalam ini, jadi dalam domainnya ada generasi panas. Nah, kita asumsikan delta X-nya sama dengan delta Y ya. Terus juga kita asumsikan panasnya masuk ke titik yang sedang kita analisis ya. Yang titik kita analisis, terus ketebalannya kita asumsikan 1, itu yang masuk ke dalam screen ini ya. Oke, untuk melambangkan generasi panas berikut properties dari materialnya K. Oke, dia mempunyai 3 tetangga sebelah kiri, ini tetangga sebelah atas, tetangga sebelah bawah. Oke, terus kita asumsikan delta X-nya sama dengan delta Y. Terus ini listing asumsinya. Ternyata steady state, terus konduksi 2 dimensi, terus sifatnya konstan, artinya K itu tidak berubah terhadap temperatur. Terus generasi panasnya juga uniform di setiap titik di dalam domain. Nah, pertama kita aplikasikan persamaan kelestarian energi, persamaan 4.30. Persamaannya saya tulis lagi di atas ini. Oke, kita terapkan persamaan 4.30 ini ke ini, titik ini. Ya, titik yang sedang kita analisis, terus dia mempunyai domain ini. Oh ya, Anda bisa sebut domain ini sebagai control volume ya, volume control ya. Ini sejalan dengan konsep di termodinamika juga. Kalau Anda terapkan persamaan 4.30, maka Anda akan mendapatkan persamaan ini.
Q1 itu untuk panas datang dari kiri, terus Q2 itu panas datang dari bawah, Q3 panas datang dari sebelah kanan, Q4 panas datang dari sebelah atas, terus ini generasi panasnya, jadi Q dikalikan volume. Nah, delta X-nya dibagi 2 karena kan volumenya ini hanya mempunyai ini dimensi delta X dibagi 2. Q1-nya straightforward ya, dari sebelah kiri, surface-nya berarti delta Y kali 1, kali K, terus ini driver temperaturnya, terus ini delta X. Dari bawah Q2, dia permukaannya hanya separuh ya, maka di sini kita bagi delta X ini dengan 2. Dari sisi sebelah kanan, Q3, karena ini permukaannya diisolasi, maka tidak ada perpindahan panas. Q3-nya 0. Oke, dari atas Q4, ini mirip dengan Q2, ya, permukaannya juga separuh, delta X bagi 2. Oke. Kalau kita substitusikan persamaan ini ke persamaan yang atas ini, Anda akan mendapatkan ini. Ini adalah bentuk persamaan beda hingga untuk kasus yang sedang kita analisis ini. Oke, silahkan Anda review lagi. Kalau Anda masih malam kesulitan, Anda lihat lagi di slide sebelumnya. Kalau masih kesulitan lagi, Anda bisa tanya ke saya, bisa kirim email ya. Oke, sekarang setelah kita temukan persamaannya tadi, coba kita terapkan ya. Misalkan di sini titik-titik temperaturnya itu diketahui ya di sini ya. Jadi misalnya TA-nya titik di bagian atas diketahui, TB diketahui, terus TC diketahui ya. Terus kemudian di bagian sini ini koefisien konveksi dan temperatur tak hingganya diketahui ya. Nah, tadi Anda bisa terapkan untuk menghitung misalnya panas yang dibangkitkan ya. Jadi karena TC-nya juga diketahui ya. Jadi kalau diketahui temperatur semuanya, TA, B, C, D-nya diketahui, parameter yang tidak diketahui kan Q. Ya, dari persamaan tadi Anda bisa menghitung Q-nya berapa. Ini salah satu aplikasi dari persamaan ini. Atau sebaliknya, Q-nya diketahui, terus temperatur di tetangga-tetangganya diketahui, yang ditanyakan berapa TC-nya, temperatur di titik yang sedang kita analisis. Nah, dari data-data yang diketahui ini, kita bisa dapatkan bahwa generasi panasnya itu 1,1 kali 10⁵ watt per meter kubik. Hal lain yang Anda bisa lakukan adalah mengecek seberapa akurat hasilnya. Nah, di sini kita gunakan untuk mengecek apakah kelestarian energi di titik E. Titik E ini titik di bagian bawah C ya di sini. Nah, kita terapkan persamaan kelestarian energi di titik E ini dan kita lihat apakah balance gitu ya. Metodenya sama, jadi kita terapkan kelestarian energi di titik E ini berapa panas yang masuk, ada yang dari kiri, dari atas, dari kanan, dari bawah ya. Ini terus ada generasi panasnya juga ya. Anda terapkan semua, Anda mendapatkan persamaan ini ya. Terus kita udah dapatkan tadi nilai-nilainya ya, ada generasi panasnya, terus temperatur di tetangga-tetangganya juga ada. Nah, kalau Anda terapkan, Anda akan mendapatkan persamaan akhirnya ini. Nah, Anda lihat bahwa ternyata dia tidak sama dengan 0. Ada beda ini, sebelah kirinya itu 0,025. Nah, kenapa kok tidak 0 sama dengan 0? Nah, kalau Anda ingat, ini merupakan metode numerik. Dan di sini metode beda hingga. Metode numerik ini merupakan metode pendekatan. Ya, tidak sama dengan metode analisis yang solusinya eksak. Metode numerik itu mengandung kesalahan.
Nah, di mata kuliah metode numerik dibahas lebih lanjut bagaimana usaha untuk meningkatkan akurasinya. Nah, untuk kasus ini, akurasinya bisa ditingkatkan kalau jumlah titik-titiknya itu Anda tambah. Ya. Artinya kalau misalnya delta X-nya 1 mm, kalau Anda turunkan DTX-nya menjadi 0,5 mm, Anda akan mendapatkan akurasi yang lebih bagus. Tapi ada konsekuensinya. Anda bisa bayangkan kalau delta X-nya Anda perkecil, delta Y-nya Anda perkecil, Anda akan mendapatkan jumlah titik yang lebih banyak. Nah, untuk kasus kondisi 2 dimensi, umumnya Anda tidak menyelesaikan kasus pada satu titik saja, tapi pada semua titik di dalam suatu domain. Ya. Nah, makanya untuk kasus 2 dimensi, menghitung distribusi temperatur pada suatu domain itu perlu bantuan komputer ya, karena kalau dihitung menggunakan tangan, kalkulator perlu waktu yang lama. Tapi kalau di ujian, bentuk-bentuk soalnya ya seperti di contoh ini. Anda hanya melihat satu titik, terus menerapkan kelestarian energi atau menerapkan persamaan distribusi panas. Anda temukan persamaan aljabarnya, terus Anda selesaikan temperatur atau heat flux atau heat source ya, tergantung dari pertanyaan dari dosen Anda. Oke, kita juga bisa formulasikan persamaan beda hingga ini dalam bentuk tahanan termal atau tahanan panas. Konsepnya sama ya, jadi tahanan panas itu berarti kan didapat dari Q sama dengan driver temperaturnya dibagi tahanan termal. Nah, untuk kasus misalnya berian panas dari sebelah kiri, nih sebelah kiri ini, Anda akan mendapatkan tahanan termalnya sebesar ini. Ini tahanan termalnya. Oke. Kemudian untuk kasus di sini dari sisi fluidanya, Anda akan mendapatkan tahanan termalnya ini. Ya, ini ada dua suku karena ada, Anda lihat ini ada berian panas horizontal maupun vertikal dari fluida yang berkontak dengan titik di bagian pojok itu. Oke, kemudian untuk kasus yang lainnya, misalkan ini ya, Anda mempunyai domain seperti tunjukkan di gambar bawah ini. Ya, di sini Anda punya titik M,N-nya di atas, terus ini Anda mempunyai tetangga di bawah. Nah, yang baru di sini ada material yang berbeda, yaitu material A dan material B. Terus di antara material A dan material B ini, dia mempunyai tahanan kontak juga. Nah, di sini kalau kita ingin hitung tahanan termal untuk perpindahan panas dari atas ke bawah ya, dari ini, dari titik M, N ke titik ke bawah ini, maka Anda bisa bayangkan Anda punya tahanan pertama yang berkorelasi dengan material A, terus kemudian ada tahanan termal yang berhubungan dengan tahanan kontak ini, terus kemudian ada tahanan termal yang berkorelasi dengan material B. Sehingga Anda mempunyai 3 term untuk tahanan termal ini. Ini berhubungan dengan material A, ini tahanan kontak, ini material B. Subtopik berikutnya adalah solusi persamaan beda hingga. Seperti saya sebutkan bahwa untuk kasus konduksi 2 dimensi terus menyelesaikan distribusi temperaturnya, maka Anda harus membagi domain-domainnya menjadi banyak subdomain atau kontrol volume. Di setiap kontrol volume dia mempunyai satu titik. Nah, bayangkan kalau domainnya Anda bagi menjadi 50 subdomain atau 50 kontrol volume, berarti Anda mempunyai 50 titik, maka Anda akan mendapatkan 50 persamaan aljabar. Ya. Nah, di sini perlu teknik untuk menyelesaikan sistem persamaan dengan 50 persamaan itu. Ya. Nah, sekarang akan saya tunjukkan salah satu metode ya. Di metode numerik
itu ditunjukkan beberapa metode untuk menyelesaikan sistem persamaan. Oke, sekali lagi setelah grid atau mesh ya atau subdomain itu dibuat dan persamaan beda hingganya diformulasikan untuk tiap titik atau tiap nodal, maka kita bisa menghitung distribusi temperatur. Nah, persamaan 4.47 ini menunjukkan list persamaan aljabar yang mengandung operasi aritmetik untuk misalnya nodal pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai nodal n. Ya, jadi di sini Anda bayangkan Anda punya domainnya Anda bagi menjadi n subdomain, sehingga Anda mempunyai n nodal atau n titik, ya, persamaan 4.47. Nah, persamaan 4.47 ini Anda lihat bentuknya itu mempunyai kemiripan. Jadi ada suku konstanta, terus T1, terus konstanta untuk T2, konstanta untuk T3, T3 dan seterusnya sampai Tn sama dengan C1. Ya. Kemudian di persamaan kedua juga mirip, Anda lihat ini. Suku pertama mengandung T1, suku kedua mengandung T2 dan seterusnya. Yang bedakan hanya koefisiennya yang berbeda. Sampai persamaan ke n ini. Persamaan ke n ini. Tetap suku pertama mengandung T1, suku kedua mengandung T2 dan seterusnya. Terus di sebelah kanan itu sama dengan konstanta mulai dari C1, C2 sampai Cn. Nah, sistem persamaan 4.47 ini bisa kita tulis secara kompak dalam bentuk matriks, ya, dalam bentuk matriks persamaan 4.48. Ya, jadi matriks A dikalikan dengan matriks T sama dengan matriks C. Bentuk matriks A-nya ini, matriks A ini dia mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama. Kalau nggak salah disebut sebagai matriks bujur sangkar ya. Anda bisa cek di mata kuliah kalkulus ya. Kalau matriks T-nya ini matriks dengan kolom tunggal ya. C-nya ini juga matriks dengan kolom tunggal. Nah, Anda lihat di sini kalau matriks A Anda kalikan dengan matriks T, hasilnya matriks C itu bentuknya ya ini persamaan 4.47. Ya. Nah, matriks A ini biasanya disebut sebagai matriks koefisien karena dia mengandung koefisien-koefisien ya mulai dari A11, A12 dan seterusnya. Kalau Anda lihat dari penamaannya A11 berarti dia di kolom pertama baris pertama. A12 dia di baris pertama kolom kedua. A21 baris kedua kolom ke-1. Jadi nomor pertama menyatakan posisi nomor baris, nomor kedua menyatakan nomor kolom ya. Oke. Setelah ketemu matriks-matriksnya, kita bisa selesaikan temperaturnya, matriks T-nya tadi. Ya, silakan Anda review di matematika teknik atau metode numerik ya, metode numerik untuk kasus ukuran matriks yang besar. Tapi kalau matriksnya hanya mungkin 4x4 atau 3x3, Anda bisa gunakan teori yang Anda pelajari di matematika teknik. Silahkan Anda review. Sekali lagi tujuannya adalah untuk menentukan nilai temperaturnya. Koefisien A-nya diketahui, C-nya juga diketahui dari soal. Terus tujuan kita menentukan temperatur di setiap titik. Oke, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Di sini kasusnya untuk teknologi engine turbin ya, turbin gas ya. Di sini disebutkan bahwa untuk meningkatkan limit temperatur yang diasosiasikan dengan operasi dari gas turbin, biasanya kita menerapkan cooling di dalam turbin. Oke. Terus kita ingin mengakses efek dari skema tersebut dengan mendekati turbin sebagai domain yang solid, bentuknya segi 4. Oke, terus mempunyai channel segi 4 di dalamnya. Terus blade-nya mempunyai properti K-nya 25, terus ketebalannya 6. Terus setiap channelnya mempunyai ukuran ini 2 x 6 mm. Terus
channelnya terpisah sejauh 4 mm. Ini skemanya. Oke, so ini skema dari turbin, skema dari sudu suatu turbin gas. Gas panasnya berada di bagian atas ya, dan di bagian bawah ya, karena dia kan turbin ya. Jadi dia dilingkupi oleh gas pembakaran. Terus untuk membuat cooling yang lebih bagus, di dalam domain sudu turbin itu dibuat channel-channel ya, saluran-saluran bentuknya segi 4 ya ini. Jadi ini channel-channel di mana coolant-nya dilewatkan. Terus jarak antar channelnya diketahui, terus dimensi channelnya juga diketahui. Terus juga diketahui ketebalan dari sudunya juga diketahui 6 mm. Terus di sini pada kondisi operasi H0-nya 1000, theta hingganya 1700 Kelvin, ini untuk menyatakan gas panas hasil pembakaran ya. Terus H0-nya tinggi, ini diasumsikan bahwa ada kecepatan tinggi dari gas panasnya ini. Terus HI-nya 200, ini HI di dalam coolant-nya ya, di dalam channel pendinginnya. Terus T coolant-nya 400 Kelvin. Tentukan distribusi temperatur di dalam sudu turbin dan laju perpindahan panasnya per satuan panjang dari channel. Terus pada lokasi yang mana temperatur itu maksimum? Ya, kalau Anda perhatikan di sini, ini kasusnya konduksi 2 dimensi ya, karena panas dan temperaturnya bisa bervariasi arah vertikal maupun arah horizontal. Oke, kita lihat solusinya. Ya, dimensinya diketahui. Terus kalau Anda perhatikan di skema dari turbinnya, kita bisa ambil domain seperempat ya, karena dia simetri. Jadi simetri di bagian bawah sini, simetri di sini, dan simetri di sini pula. Kita ambil yang seperempatnya saja. Oke, kalau Anda perhatikan di skemanya ini, kita bagi menjadi 21 titik ya, 21 nodal. Nah, sekarang kita perhatikan satu persatu ini. Nodal 1 dia berada di ujung luar ya. Nodal 1 itu dia mempunyai kemiripan dengan nodal mana ya? Ini simetri, ini simetri. Oh, dia sendiri berarti. Nodal 2, 3, 4, 5 itu nanti dia mempunyai bentuk persamaan yang sama ya, karena dia kasusnya sama di dalam tapi atasnya terekspos temperatur panas. Kemudian nodal interior itu di sini kita mempunyai 8, 9, 10, 11, 14 ya, itu nodal interior. Nanti bentuknya juga sama. Nodal 7 dan 13 dia juga sama kasusnya. Terus kita mempunyai nodal di interior bagian dalam nomor 15. Terus 16 dan 17 dia juga mempunyai nanti persamaan yang sama ya. Terus 12 ini simetri, 18 simetri tapi di pojok. Ini simetri juga. Ini simetri tapi di dalam. Oke, jadi Anda lihat di tabel sebelumnya ya, Anda cocokkan yang nodal dalam yang mana, interior dalam yang mana, yang di pojok dalam yang mana, terus di permukaan luar terhubung dengan suatu fluida, di sini 2, 3, 4, 5, itu persamaan seperti apa, itu ada di tabel-tabel tadi, kasus ada kasus 1, 2, 3, dan seterusnya tadi. Kemudian asumsinya dia steady kondisi 2 dimensi, properties konstan. Untuk memudahkan perhitungan, kita buat delta X sama dengan delta Y sama dengan 1. Oke, sekarang kita analisis satu per satu ya. Kita mulai dari nodal nomor 1 ya. Nodal nomor 1, di sini kita mempunyai konduksi dari sebelah kanan dari nodal nomor 2. Konduksi dari sebelah bawah, nodal nomor 7. Terus kalau Anda perhatikan, bahwa di sebelah kiri dari nodal nomor 1 itu kan garis simetri. Ya.
simetri ini sebetulnya artinya juga merupakan titik atau batas adiabatik. Jadi tidak ada panas dari sebelah kiri sama dengan 0. Jadi dari sebelah kiri titik 1, 7, 13 itu Q-nya 0. Oke, jadi kita punya dua konduksi dari titik 7 dan titik 2, terus ada konveksi dari atas. Kalau kita terapkan persamaan kelestarian energi di titik 1, nanti Anda akan mendapatkan persamaan ini. Nah, titik 1 ini, kalau Anda perhatikan, dia mempunyai similaritas dengan nodal nomor 6. Ya, nodal nomor 6 nanti bentuk persamaannya juga mirip dengan ini. Untuk nodal nomor 1, hanya Anda harus ganti titik 7-nya dengan titik 12, terus titik 2-nya dengan titik 5. Oke, jadi dia mempunyai dua konduksi, satu konveksi, dan satu adiabatik. Terus kemudian nodal 2, 3, 4, 5. Nah, itu dia merupakan kasus ketiga dari tabel 4.2. Anda cek ya, tabel 4.2 di slide sebelumnya, kasus nomor 3. Jadi dia mempunyai konduksi dari kiri, dari kanan, dari bawah, terus atasnya dia terekspos ke suatu fluida. Nanti bentuk persamaannya ini. Ya. Oke, ini untuk nodal nomor 3, tapi dia akan sama untuk kasus nodal nomor 2, 4, dan 5. Anda hanya ganti temperatur dari tetangga-tetangganya. Oke, kemudian nodal nomor 7, 12, ya, 7, 12, terus 13, ya, 13, terus 20. Ini dia merupakan kasus nomor 5 dari tabel 4.2. Terus Anda perhatikan dia mempunyai koneksi dengan permukaan adiabatik sehingga ada sisi yang Q-nya 0 nanti ya. Nah, nanti kalau Anda ambil untuk kasus nodal 12, Anda akan mendapatkan persamaan ini. Kemudian nodal yang interior ya, nodal 8, 9, 10, 11, terus nodal 14. Ya, ini kasus 1 di tabel 4.2. Nanti Anda mendapatkan persamaan ini. Nodal nomor 15, ini interior di dalam. Itu kasus kedua di tabel ya. Persamaannya ini. Terus 16, 17, 16, 17. Ini dia mengikuti kasus nomor 3 dengan konveksi. Ya. Nanti bentuk persamaannya seperti ini. Terus nodal 18 dan nodal 21 ya, dia ini unik, sebelah kanannya simetrik, sebelah bawahnya terhubung oleh suatu fluida, terus sebelah kirinya ada konduksi, sebelah atasnya konduksi. Bentuknya seperti ini. Terus yang terakhir nodal 19. Dia mempunyai dua adiabatik ya, nodal 19 ini. Dari sisi kiri maupun sisi bawah. Terus ada konduksi dari sisi kanan dan sisi atas. Oke, setelah kita mendapatkan semua persamaannya, nanti Anda bisa tuliskan matriksnya. Ya. Nah, bentuk matriksnya kira-kira seperti ini. Jadi, ini matriks A-nya, terus matriks C-nya. Ya. Kalau Anda hitung, ada berapa temperatur, ada berapa nodal ya tadi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 titik ya tadi ya, ada 21 titik nodal. Makanya matriks A-nya ukurannya 21 kali 21, terus matriks C-nya ukurannya 21 kali 1. Nah, di sini ada parameter ya, parameter A, B, ini ada di sini semua ya. Nah, sekali lagi kalau Anda gunakan komputer, Anda bisa mendapatkan solusi secara cepat, atau gunakan kalkulator yang mempunyai fasilitas untuk menyelesaikan matriks, Anda bisa mendapatkan
solusinya dengan cepat. Oke, ini solusi dari matriks tersebut, ya, temperaturnya mulai dari T1 sampai T21. Anda lihat, ya, ini temperatur yang paling tingginya di sebelah ini ya, kira-kira ini yang tertinggi, T1 ini yang tertinggi. Ya, temperatur maksimumnya 1526 Kelvin. Oke, terus setelah ketemu distribusi temperaturnya, Anda bisa hitung laju perpindahan panasnya. Ya, tadi yang tanyakan adalah laju perpindahan panas per satuan panjang dari channel. Ya, di sini ada dua cara. Kalau kita mendasarkan pada perpindahan panas dari sudu ke udara, maka ini persamaannya. Tapi Anda juga bisa menghitung laju perpindahan panasnya berdasarkan perpindahan panas dari gas pembakaran ke sudunya. Ada dua sisi. Nanti keduanya akan mendapatkan ini. 3540,6 watt per meter. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus konduksi dua dimensi. Nah, sekali lagi, kalau di ujian saya tidak mengharapkan ada ujian dengan jumlah nodal sebanyak ini ya. Paling nodalnya ada 4 atau 6 ya, itu mungkin maksimal. Sehingga Anda bisa gunakan kalkulator untuk menghitung distribusi temperatur. Oke, demikian kita telah menyelesaikan bahasan konduksi dua dimensi steady. Nanti kita masuk ke bab 5, itu konduksi transien ya. Terus berikutnya ke konveksi dan selanjutnya. Semoga mata kuliah ini bermanfaat. Silahkan Anda review. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di playlist perpindahan panas di channel ini. Terima kasih.